Kita lebih rajin lagi mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar yang terbukti dan sudah disetujui, disahkan melalui tabisan, supaya kita berjalan bersama gereja yang satu. Ajaran gereja tidak mungkin akan mengajak Anda sesat. Ajaran gereja bersifat universal, di mana seluruh dunia sama. Hari ini bacaannya ini, di seluruh dunia, di gereja manapun juga, kalau dia Katolik Roma, maka mereka akan membacakan bacaan yang sama. Sehingga ajarannya sama. Lagi pula, kalau mendengarkan khotbah atau mendengarkan homili, pakailah bukan hanya pikiranmu, pakailah juga hatimu, pakailah seluruh indramu. Tuhan tadi mengatakan mengenai indera. Indera itu dari kelima indera kita rasakan. Ini benar enggak? Jangan hanya dengan pikiran saja, karena kalau dengan pikiran saja, barangkali sesuatu itu masuk akal, tetapi informasi ini belum tentu benar. Segala sesuatu diuji dari buahnya. Semoga hari ini firman Tuhan mengenyangkan Anda, melegakan Anda, menghibur Anda untuk suatu penghiburan abadi yang ditawarkan oleh Allah. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, hari ini adalah hari Selasa Pekan Biasa yang ke-21. Marilah kita siapkan hati supaya kita pantas di hadapan Tuhan dengan menyatakan tobat kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita mendengar firman dan kita mendengar ajaran-ajaran. Tetapi tidak selamanya juga kita mendengar firman yang benar yang berasal dari kitab suci. Kitab suci hanya dibacakan di dalam ibadat. Dan kalau kita mau membacanya, kita harus membaca sendiri. Di rumah, di kamar, sebelum tidur, bangun tidur. Terserah bagaimana kita membiasakannya di dalam hidup kita sendiri. Kenapa hal ini penting? Sebab di luar, ketika kita keluar dari kamar kita sudah akan bertemu dengan orang-orang yang akan membagikan pengalamannya. Jangankan di luar, di dalam kamar ketika kita membuka handphone kita masing-masing saja, maka di situ akan terdapat juga ajaran-ajaran. Semuanya meyakinkan, semuanya mengatakan melalui pikiran-pikiran dan jalan pikiran yang mungkin logis, mungkin runtut. Bahkan logika saja belum cukup untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran itu selalu benar. Kalau mau memakai sesuatu yang baik dari Tuhan, maka ada satu tips yang ditawarkan secara sederhana, yaitu segala sesuatu dilihat dari buahnya. Jika buahnya itu buruk, maka apapun yang dikatakan kalau tidak membuat hidup kita makin baik, makin dekat dengan Tuhan, maka kita juga mendapatkan ajaran yang sesat. Santo Paulus mengingatkan kepada jemaatnya di Tesalonika, saudara-saudara, tentang kedatangan Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu jangan lekas bingung dan gelisah. Rupa-rupanya kebingungan dan kegelisahan itulah yang menurut Paulus bisa membuat orang menjadi salah ajaran. Contoh, di negara kita juga sedang dibingungkan dengan peristiwa adanya dukun-dukun. Semua menyampaikan dan mengatakan mengenai dukun-dukun ini. Sebagai orang yang percaya kepada dukun, mereka yang percaya kepadanya, ya biarkan saja itu keyakinan mereka. Tetapi sebagai orang beriman, kita tidak usah percaya kepada hal-hal seperti ini, karena perbedaan iman tidak mengharuskan kita untuk mempercayai iman orang lain atau keyakinan orang lain. Biasanya orang-orang yang gelisah, orang-orang yang ingin cepat instan mendapatkan sesuatu, maka dia akan menempuh jalur-jalur instan yang alternatif. Kalau alternatif itu didapat dari talenta untuk menyembuhkan, misalnya ya, karena dia pandai mengurut, dia pandai memijit, dia pandai merefleksi dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baik karena terbukti menyembuhkan. Tetapi kalau yang dimaksud dengan ajaran sesat bukan persoalan itu. Ajaran sesat adalah persoalan bagaimana menemukan Tuhan. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan itu. Sesuatu yang tidak kelihatan memang sulit, tidak ada yang bisa membuktikan. Akibatnya, semua orang bisa menerjemahkan suatu ajaran melalui pikirannya sendiri-sendiri. Keyakinan seseorang pasti ditentukan oleh pengalamannya secara pribadi. Tetapi orang-orang beriman bukan menemukan keyakinan-keyakinan itu dari pengalaman pribadi saja, tetapi terutama berasal dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita.
Firman Tuhan itu mengajak kita untuk tidak usah mengalami dulu, tetapi cukup percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Misalnya yang saya maksudkan begini, maut datang seperti pencuri. Ya kita nggak usah membuktikan apakah maut itu datang seperti pencuri atau tidak. Yakinlah, yang Tuhan inginkan adalah kita selalu siap, kita selalu waspada, melakukan hal-hal yang baik setiap hari selama Tuhan masih memberi kita nafas. Kan tidak perlu bukti. Hal-hal yang lain yang bisa menyesatkan kita adalah karena keinginan kita untuk instan, menjadi kaya, memenangkan sesuatu, mengambil sesuatu, atau bahkan mencuri sesuatu. Maka hal-hal ini hanya akan sebentar kelihatan menghibur, tetapi tidak membawa kita kepada penghiburan abadi, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan pertama tadi. Sebab Allah mengasihi kita, Ia memberi kita hiburan abadi dan harapan baik karena kasih karunia-Nya. Kalau kita menginginkan hiburan sesaat banyak, tetapi hiburan abadi bersifat kekal dan biasanya berproses, tidak harus cepat. Ajaran-ajaran sering salah diberikan oleh orang, justru karena si pengajarnya mempunyai kepentingan sendiri. Pengajarnya mempunyai suatu keinginan memenangkan, atau mungkin memang dia sendiri mempunyai suatu pikiran yang tersembunyi untuk mengakali orang. Kalau seseorang pengajar menemukan sesuatu yang penting buat dia, yang akan menguntungkan dia, tentu dia akan mengejar supaya berhasil apa yang diajarkannya. Orang-orang Farisi dikutuk oleh Tuhan Yesus karena mereka mengajarkan sesuatu demi kepentingannya. Orang-orang Farisi selalu mengatakan mengenai bayar-bayar, persembahan-persembahan, dan seterusnya. Karena itu semua menguntungkan mereka. Kemarin kita lihat bahwa orang-orang Farisi ini dikutuk karena selalu mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan yang penting, tetapi sebetulnya mereka mengantar orang hanya supaya menguntungkan diri mereka sendiri. Hari ini diulang lagi. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan. Nih gaya-gaya orang yang tampilannya baik, tampilannya suci. Sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Maka marilah kita lebih rajin lagi membaca Alkitab. Kita lebih rajin lagi mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar yang terbukti dan sudah disetujui, disahkan melalui tahbisan, supaya kita berjalan bersama gereja yang satu. Ajaran gereja tidak mungkin akan mengajak Anda sesat. Ajaran gereja bersifat universal, di mana seluruh dunia sama. Hari ini bacaannya ini, di seluruh dunia, di gereja manapun juga, kalau dia Katolik Roma, maka mereka akan membacakan bacaan yang sama. Sehingga ajarannya sama. Lagi pula, kalau mendengarkan khotbah atau mendengarkan homili, pakailah bukan hanya pikiranmu, pakailah juga hatimu. Pakailah seluruh indramu. Tuhan tadi mengatakan mengenai indera. Indera itu dari kelima indera kita rasakan. Ini benar enggak? Jangan hanya dengan pikiran saja. Karena kalau dengan pikiran saja, barangkali sesuatu itu masuk akal. Tetapi informasi ini belum tentu benar. Segala sesuatu diuji dari buahnya. Semoga hari ini firman Tuhan mengenyangkan Anda, melegakan Anda, menghibur Anda untuk suatu penghiburan abadi yang ditawarkan oleh Allah. Tuhan memberkati. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan bersamamu. Allah yang maha baik memberikan berkat kepada kita sekalian, pekerjaan, keluarga, dan juga putra-putri kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.